Saudara, apa yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang seorang filsuf yang berpengaruh pada abad pencerahan yang kemudian kemarin berpengaruh pada pemikiran idealisme Jerman, Hegel. Dia adalah Baruch de Spinoza atau Bento de Spinoza, lahir di Republik Belanda dan mati juga di Republik Belanda. Nah, bagaimana pemikirannya itu? Nah, di sini filsafat abad ke-17 eranya, yaitu abad pencerahan. Ada filsafat barat wilayahnya, sekolahnya atau pelajarannya yang ditekuninya dia beraliran kartesianisme, konseptualisme, korespondensi, teori korespondensi kebenaran, realisme langsung, fondasionalisme yang dikutip oleh Hegel kemarin. Nah, di sini kita melihat bahwasanya dia juga belajar tentang rasionalisme serta physiological egoisme psikologis. Nah, di sini minat utamanya pada epistemologi, etika, Alkitab Ibrani dan metafisik. Nah, di sini dia adalah seorang filsuf Yahudi Portugis yang kemudian akan menjadi salah satu filsuf utama yang mempengaruhi abad pencerahan dan berkontribusi terhadap kritik teks Alkitab modern, filsafat rasionalisme abad 17, dan konsepsi kontemporer tentang diri dan alam semesta. Dia dikenal sebagai paling penting dan radikal pada masa modern awal. Nah, dia dipengaruhi oleh filsafat stoicism, pikiran filsafati Thomas Hobbes, René Descartes, Ibnu Tufavil, dan pemikir-pemikir heterodoks Kristen. Dan Spinoza memimpin para pemikir Belanda pada abad keemasan, abad pencerahan. Dan dia di sini mempunyai pemikiran yang sampai sekarang berpengaruh mengubah cara kita memahami Tuhan, alam dan manusia, serta moralitas. Nah, ia pada masa Eropa Barat sedang mengalami transisi besar hidup dia pada saat itu. Pada saat itu Belanda menganut kebebasan relatif, dalam beragama pun tidak. Jadi pemikiran Spinoza dianggap berbahaya oleh komunitas-komunitas yang pernah mengucilkannya, yaitu Yahudi, karena dia menentang konsep ketuhanan dalam Alkitab Ibrani. Di situ tidak langsung membuat dia langsung berubah menjadi Kristen, tapi dia juga belajar dari para ateis yang bergaul dengannya. Nah, dalam filsafat Spinoza itu penerus tradisi rasionalisme René Descartes dalam berpikir menekankan rasio atau akal sebagai sumber pengetahuan. Kita sudah tahu aku berpikir maka aku ada adalah pemikiran René Descartes. Namun ia pun juga mengkritik pemikiran René Descartes. Karena René Descartes memisahkan tubuh dan pikiran dan melihat Tuhan sebagai pencipta yang memisahkan diri dari ciptaannya. Nah,
Menurut Spinoza ini pendapat yang tidak konsisten dan terlalu terpisah antara Tuhan dan manusia dengan ciptaannya, dualitas tubuh dan jiwa. René Descartes itu tidak konsisten menurutnya. Ia menggambarkan pandangan sendiri yang radikal antara Tuhan dan pencipta itu tidak bisa dipisahkan. Luar biasa, saudara. Ini makanya Tuhan adalah segalanya. Luar biasa. Ini berpengaruh dengan munculnya para filsuf, para pemikir bebas yang tidak mempunyai konsep Tuhan yang sama dengan para ilmuwan agama. Ada Tuhan yang satu itu. Memang bukan berarti kritik-kritik Spinoza di kalangan Yahudi dengan kritiknya terhadap konsep Tuhan, aliran Yahudi itu tidak membuatnya ateis. Tetapi pada saat itu memang dia dianggap ateis sehingga dikucilkan. Tapi konsep ketuhanannya sungguh berbeda. Konsepnya itu adalah monisme. Hanya ada satu substansi di alam semesta. Jadi, semuanya itu adalah Tuhan. Jadi berbeda kan dengan konsepnya René Descartes antara Tuhan dan pencipta itu terpisah antara tubuh dan jiwa. Terpisah seperti tubuh dan jiwa. Dalam pemikiran Spinoza dan demikian. Alam semesta itulah Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan ada di mana-mana. Di alam semesta. Ayo coba ingat. Itu ada konsep yang demikian. Tuhan dapat ditemui di mana-mana. Pada agama mana. Bukan agama Anda pun mungkin ada kalimat seperti itu. Tapi pengertiannya berbeda. Dalam karyanya yang terkenal yaitu Etika, Spinoza menyatakan Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi. Ia menggunakan ungkapan Tuhan atau alam. Bahwa segala sesuatu yang ada adalah bagian dari Tuhan. Iya. Jadi kalau kita sering mendengar, biarlah kita serahkan pada alam. Biarlah alam yang berkehendak. Ya, di situ kita tahu ada pengaruh pemikiran. Ya, Tuhan dan alam itu ya sama. Begitu. Ya, dia tidak melihat Tuhan sebagaimana umumnya orang beragama yang lain. Sebagai pribadi yang berkuasa. Dan bercampur tangan terhadap urusan manusia. Tapi dia tidak begitu. Ya urusan manusia, semesta alam dan juga berarti itu adalah Tuhan juga. Berarti manusia adalah, nah gitu. Jadi baginya Tuhan tidak punya kehendak pribadi. Tidak menciptakan alam semesta dengan tujuan tertentu. Dan tidak mendengar doa permohonan manusia. Semua yang terjadi itu hasil keharusan dari sifat Tuhan sendiri. Jadi pemikiran yang diuraikan oleh Spinoza itu dikenal sebagai determinisme. Artinya penentuan. Semua di alam ini sudah ditentukan oleh hukum alam dan tidak bisa berubah. Di sini ada Tuhan enggak? Atau ada Tuhan, tapi konsepnya berbeda. Sungguh berbeda. Ia menolak konsep kehendak bebas. Dalam arti tradisional, manusia mempunyai kehendak untuk menolak atau menerima perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Karena Tuhan dan manusia menyatu dalam alam, maka ya tidak ada ini. Karena menurutnya manusia bagian dari alam. Karena tindakan manusia itu ditentukan oleh penyebab-penyebab yang di luar
tidak sepenuhnya berada dalam kontrol individu. Ya. Jadi bisa dari luar juga. Penyebab-penyebab yang tidak sepenuhnya tidak dapat dikontrol. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Tapi bukan dikontrol sepenuhnya atau sepenuhnya tidak dalam kontrolnya. Artinya, apakah manusia tidak punya kebebasan? Tidak demikian. Kebebasan manusia tetap ada. Tapi kebebasan dalam pengertian yang berbeda, yaitu memahami hukum alam selaras dengan akal dan bertindaklah ya sehingga dapat melepaskan diri dari perbudakan dan emosi yang tidak dapat dikendalikan. Nah, banyak pemikiran Spinoza lagi, tapi ini yang sangat menarik. Ya, sementara itu dulu.